Hai movie lovers, kembali lagi di channel Spot Movie. Kali ini Spot Movie akan membahas film yang berjudul Dracula Untold. Film ini rilis pada tahun 2014 yang bergenre horor laga. Film ini menceritakan asal-usul dari Dracula itu sendiri atau vampir. Teman-teman sendiri pasti sudah tahu dong apa itu Dracula. Yaps, Dracula adalah makhluk yang suka minum darah manusia. Tanpa basa-basi busuk lagi, yuk kita bahas film yang satu ini. Film ini dimulai dengan cerita masa lalu yang menceritakan kondisi pada tahun 1442 Masehi. Dulu, Sultan Turki memperbudak 1000 anak laki-laki Transylvania untuk berperang. Salah satu dari 1000 anak itu merupakan Pangeran Transylvania. Dia adalah Pangeran Vlad yang diperankan oleh Luke Evans. Setelah perang usai, Vlad pun kembali ke Transylvania untuk memerintah di sana. Scene pun berganti, terlihat Vlad dan beberapa prajurit kerajaannya tengah menyelidiki sesuatu yang ditemukan oleh penduduk di sana, yaitu sebuah helm pasukan Turki yang sudah rusak di sungai. Dari kerusakannya, kelihatan kalau itu adalah bekas cakaran. Vlad pun mencari sumber hulu sungai itu yang ternyata berasal dari gunung yang bernama Broken Tooth. Vlad pun mengajak 2 orang pengawalnya untuk menyelidiki gunung itu. Ternyata ada sebuah gua di gunung itu. Saat sampai di depan pintu masuk gua, mereka bertiga dikagetkan dengan kelelawar yang tiba-tiba keluar dari gua. Padahal hari masih cerah dan belum malam, jadi agak aneh kalau kelelawar itu keluar di waktu itu. Vlad dan kedua pengawalnya pun memberanikan diri masuk ke dalam gua itu. Ternyata ada banyak sekali serpihan tulang manusia, dan di sana juga ada banyak tengkorak manusia. Nggak ngeri apa tuh? Tiba-tiba terdengar sesuatu mengawasi mereka sambil agak menggeram. Vlad pun mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Namun apa daya, kedua pengawalnya diserang dan kayaknya udah mati. Tapi untungnya Vlad berhasil lari sampai di pintu masuk gua. Rupanya makhluk yang ada di gua itu takut dengan sinar matahari. Vlad pun langsung pergi dari sana sendirian. Saat sampai di istana, Vlad menemui seorang pendeta di sana dan menanyai makhluk apakah yang ada di dalam gua itu, dan sesuai dugaan, itu adalah vampir. Vlad pun menyuruh pendeta itu untuk merahasiakan tentang makhluk itu karena takut warganya makin resah. Setelah bertemu dengan pendeta itu, Vlad pun pergi menemui istri dan anaknya. Rupanya si Vlad ini udah lama nggak pulang-pulang. Dia pun langsung disambut dengan pelukan dan ciuman hangat dari istri tercintanya yang bernama Mirena. Dan juga anaknya yang bernama Ingras. Saat tengah di kamar berdua, Vlad dan Mirena pun berbincang-bincang tentang keadaan di istananya. Tapi endingnya malah berakhir dengan adegan Vlad menarik Mirena untuk mandi bareng. Ya wajar lah, Vlad kangen sama istrinya. Keesokan harinya, kerajaan Transylvania merayakan hari Paskah serta merayakan kembalinya pangeran mereka. Namun kegembiraan itu tiba-tiba berakhir dengan datangnya pasukan Turki ke istana. Vlad pun menyerahkan upeti sultan dan menyuruh mereka agar segera pergi. Namun, ternyata pasukan Turki datang bukan untuk itu saja. Sultan Turki ternyata kembali meminta 1000 anak laki-laki untuk pasukan janisarinya. Sontak, keadaan pun menjadi kacau. Pasukan Turki mengancam akan menghancurkan kerajaan Transylvania jika Vlad tidak menuruti perintah itu. Pada malam harinya, Vlad sedang menemani Ingras sebelum tidur. Ingras bertanya apakah Vlad akan menyerahkan dia ke Sultan. Vlad sendiri terlihat agak ragu saat menjawab pertanyaan Ingras itu. Vlad pun lalu meninggalkan Ingras dan balik ke kamarnya. Di dalam kamar, Mirena menyuruh agar Vlad menemui Sultan Turki untuk meminta kemurahan hatinya. Vlad pun menyetujui saran Mirena dan keesokan harinya langsung berangkat ke tempat Sultan berada. Rupanya, dulu saat menjadi budak Turki, Vlad ini cukup dekat dengan Sultan ini. Saat bertemu Sultan, Vlad terlihat akrab dengan Sultan yang bernama Mehmed II yang diperankan oleh Dominic Cooper itu. Mereka pun berbincang-bincang sambil ngopi bareng. Mehmed pun bertanya kepada Vlad, kemana 1000 anak laki-laki yang dia minta? Vlad berkata bahwa dia tidak bisa melakukan itu dan dia sendiri akan menggantikan 1000 anak itu. Namun Mehmed tetap bersikeras dengan keinginannya. Karena itu merupakan keputusan bulat, Ingras pun dibawa untuk diserahkan kepada pasukan Turki sebagai tawanan kerajaan. Saat akan diserahkan, Mirena pun tidak membiarkan Ingras pergi. Dia pun bertengkar dengan Vlad. Namun pada akhirnya, Ingraslah yang mau pergi. Ingras ingin ayahnya bangga padanya. Namun, tiba-tiba Vlad berubah pikiran dan menyuruh Ingras kembali. Vlad pun langsung mengambil pedang dan melawan semua pasukan Turki itu sendirian.
Vlad lalu menyuruh Myrena, Ingras, dan pengawal istananya kembali ke istana. Sementara itu, dia akan mencari jalan lain untuk melawan pasukan Turki. Vlad pun kembali naik ke gunung Broken Tooth dan kembali memasuki gua yang dihuni vampir itu. Sampainya di dalam gua, Vlad kembali disambut oleh vampir itu. Vampir itu sendiri heran, ngapain sih Vlad balik ke sana? Rupanya, Vlad meminta kekuatan dari vampir itu agar dia bisa melawan pasukan Turki dan menyelamatkan rakyatnya. Vampir itu sendiri tertarik dengan tawaran Vlad karena kemungkinan Vlad akan menjadi seperti dirinya, dan saat itu juga dia juga akan bebas dari gua itu. Vampir itu lalu menyuruh Vlad untuk minum darahnya, dan jika Vlad bisa tidak minum darah manusia selama 3 hari, maka dia akan kembali menjadi manusia biasa. Namun jika tidak, maka dia akan juga menjadi vampir. Vlad pun menerima segala konsekuensinya karena sudah nggak ada pilihan lain lagi. Vlad lalu meminum darah dari vampir itu, dan tiba-tiba dia sudah tak sadarkan diri. Saat Vlad sadar, dia tak lagi berada di dalam gua itu, melainkan sudah ada di hilir sungai. Vlad pun lalu merasakan kekuatan baru yang dia dapat itu. Bahkan dia bisa berubah menjadi kelelawar. Vlad pun terbang kembali ke istananya. Nah, sampainya di sana, ternyata pasukan Turki sudah mulai menyerang istana itu. Vlad pun meyakinkan rakyatnya untuk tidak usah khawatir karena dia akan melindungi mereka semua. Vlad pun turun sendirian ke medan perang untuk melawan seluruh pasukan Turki itu. Karena sudah skuad vampir, jadi Vlad ini dengan gampangnya bisa menang seorang diri melawan ribuan pasukan Turki. Saat pertarungan sudah dimenangkan Vlad, barulah pasukan dari istananya datang. Dasar pasukan pengecut, pas udah kelar baru datang mereka. Nah, Vlad menyuruh pasukannya untuk tidak membicarakan tentang apa yang terjadi pada malam itu. Vlad lalu menyuruh setengah rakyatnya untuk pindah ke Biara Kozia. Tempat itu dipilih karena berada di dataran tinggi, sehingga tidak akan bisa dihancurkan oleh meriam milik Turki. Di sisi lain, di kamp pasukan Turki, Mehmed mendapat berita bahwa 1000 orang pasukannya telah berhasil dikalahkan oleh Vlad. Bukannya takut, Mehmed malah menyuruh untuk mengirimkan 100.000 pasukan ke sana, dan dia sendiri akan langsung memimpin pasukan itu. Pada saat perjalanan menuju Biara, Vlad terlihat sangat tidak nyaman, apalagi saat tengah melihat pasukannya makan. Ya, mungkin Vlad lagi lapar, tapi nggak bisa makan. Vlad pun pergi dan masuk ke tendanya dengan Myrena. Vlad pun mendekati Myrena dan duduk di sampingnya. Myrena pun mulai nakal dan menggoda Vlad. Vlad yang terpancing pun melanjutkan yang tadi dimulai oleh Myrena. Namun, adegan panas itu harus terhenti karena Vlad tidak sengaja ingin meminum darah Myrena. Vlad pun pergi meninggalkan Myrena yang tampak kebingungan. Malangnya nasib Myrena, saat tengah pergi ke hutan, Vlad dihampiri oleh seorang. Nah, dia adalah orang yang melaporkan penemuan helm Turki di awal film. Dan ternyata dia tahu bahwa Vlad sebenarnya bukan lagi seorang manusia. Dia pun ingin menyembah Vlad dan ingin menjadi pelayannya. Dia langsung melukai tangannya sendiri hingga banyak mengeluarkan darah. Darah itu lalu dia taruh dalam gelas dan diserahkan kepada Vlad. Namun karena imannya masih kuat, Vlad pun melempar gelas itu dan menyerang pria itu. Dia pun memperingati pria itu agar menjauhinya. Lalu pria itu pun menuruti perintah Vlad dan pergi. Saat tengah sendirian, Vlad pun meratapi darah yang diberikan tadi, dan dia dengan sekuat tenaga harus menahan dirinya. Keesokan harinya, Mehmed mengecek sisa pertempuran tentaranya dengan Vlad. Ternyata masih ada satu orang yang hidup untuk membawa pesan. Ternyata Vlad ingin menunjukkan pemandangan luar biasa pada Mehmed. Yap, pemandangannya adalah semua pasukan Mehmed mati ditancapkan di batang kayu. Ngeri nggak tuh? Mehmed pun hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu. Di sisi lain, Myrena bangun dan melihat Vlad tengah tidur sambil gemetar di bawah tendanya. Myrena menyadari bahwa luka di badan Vlad tiba-tiba menghilang, dan terlihat bahwa kalung perak yang dipakai oleh Vlad seperti menyakitinya. Vlad pun tiba-tiba bangun dan mengagetkan Myrena. Vlad pun akhirnya jujur kepada Myrena tentang kekuatannya. Vlad menunjukkan bahwa dia akan terbakar jika terkena cahaya matahari, dan dia tidak kuat dengan perak murni. Myrena tentunya tidak bisa menyalahkan Vlad karena Vlad mengorbankan dirinya demi putranya dan juga demi rakyatnya. Saat tengah diajak untuk bergerak, Myrena mengatakan bahwa Vlad telah pergi. Ya wajar aja, karena Vlad nggak bisa kena cahaya matahari. Jadi, dia diam di tenda itu. Akhirnya, Myrena dan seluruh rakyatnya pergi melanjutkan perjalanan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata pasukan Turki telah mengetahui taktik dan kemana mereka akan pergi. Hari pun berganti malam dan akhirnya Vlad bisa keluar. Di saat yang sama, pasukan Turki pun mulai menyerang dan membantai rakyat Vlad. Vlad akhirnya sampai di sana dan berhasil menyelamatkan sebagian besar dari rakyatnya itu. Namun sayangnya,
salah seorang teman kepercayaannya yaitu Dimitru ikut terbunuh. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Biara Kozia. Namun ternyata ada satu orang pasukan Turki yang masih hidup, namun tidak diketahui oleh Vlad. Saat sampai di Biara, Vlad mulai memarahi orang-orang yang berdoa dan mengatakan bahwa berdoa tidak akan menghasilkan apa-apa. Vlad pun menyuruh pasukannya untuk mempersiapkan senjata untuk berperang. Saat tengah berkeliling, Ingras melihat sesuatu di ruangan yang tertutup rapat. Vlad mengatakan di dalam sana ada sesuatu yang tidak ingin dia gunakan lagi. Nah, di sisi lain, karena ada satu prajurit yang selamat, dia pun mengirimkan informasi yang sangat berharga pada Mehmet bahwa Vlad mempunyai ilmu hitam alias bisa berubah menjadi vampir. Mehmet pun langsung berangkat bersama pasukannya untuk menyerbu biara tersebut. Di pagi harinya, di biara, pendeta yang mengetahui tentang rahasia vampir itu melihat tingkah aneh Vlad yang selalu bersembunyi di bayang-bayang dan tidak mau kena cahaya matahari. Dia yang mengetahui tentang apa yang terjadi pada Vlad langsung memergoki Vlad. Dia pun dengan sopan meminta untuk membunuh Vlad sebelum para rakyatnya yang membunuh Vlad. Dia juga mengatakan bahwa Vlad masih bisa bertobat karena tidak mendapatkan respon dari Vlad. Pendeta itu pun langsung menebas kain yang menghalangi cahaya matahari. Sontak, cahaya matahari pun langsung mengenai Vlad dan membuatnya terbakar. Rakyatnya yang tahu pun langsung bergerombol membakar tempat Vlad berada. Mirena pun tidak bisa menghentikan rakyatnya. Namun, tiba-tiba terdengar raungan dari Vlad. Rupanya, Vlad masih hidup. Dia pun mencaci rakyatnya dan berkata bahwa mereka bisa hidup sampai sekarang adalah karena dirinya. Vlad lah yang melindungi mereka semua. Sungguh ironis memang. Mirena pun datang mendekati Vlad dan menenangkannya. Akhirnya, Vlad pun bisa menenangkan dirinya. Scene berganti. Terlihat Vlad tengah berdoa mohon ampun atas apa yang telah dia lakukan. Ingras pun datang menghampiri ayahnya dan merasa bersalah. Ingras berpikir bahwa ayahnya menjadi seperti itu demi menyelamatkannya dari pasukan Turki. Vlad pun menjawab bahwa dia tidak keberatan untuk melindungi Ingras lagi dan lagi. Di malam harinya, ini merupakan malam terakhir Vlad akan menjadi vampir. Vlad dan Mirena pun berbincang tentang pengorbanan Vlad untuk anaknya dan rakyatnya. Mirena pun berkata jika kisah cinta mereka akan selalu ada, bahkan sampai di kehidupan selanjutnya. Mereka pun akhirnya berpelukan mesra selagi bisa sebelum mulai peperangan. Saat peperangan akan dimulai, tampak rakyat Vlad masih takut kepadanya. Nah, karena jumlah pasukan Turki yang sangatlah banyak, Vlad pun memikirkan rencana untuk menghabisi semuanya. Vlad pun pergi ke menara paling tinggi di biara itu dan mengumpulkan ribuan kelelawar yang dikendalikannya. Vlad lalu mengerahkan kelelawar itu untuk menyerbu pasukan Turki. Walaupun masih kalah banyak, pasukan Turki kelihatan cukup sulit menghadapi serangan dari Vlad. Vlad pun melihat Mehmet dan dia langsung pergi meninggalkan Mirena dan Ingras untuk menyerangnya. Namun saat menyerang, ternyata itu bukanlah Mehmet, melainkan orang lain. Rupanya Vlad telah dijebak. Diam-diam, ada pasukan Turki yang menyelinap di tempat Mirena dan Ingras berada. Ingras pun berhasil dibawa. Sementara Mirena didorong dari menara itu. Vlad pun langsung terbang ke atas menara itu dan berusaha menangkap Mirena. Namun apa daya, Mirena pun jatuh dan sudah hampir mati. Pasukan Mehmet pun mundur karena sudah berhasil mendapatkan Ingras dan membantai seluruh rakyat Vlad. Saat di tengah nafas terakhirnya, Mirena menyuruh Vlad untuk minum darahnya. Awalnya Vlad menolak, namun Mirena mengingatkan bahwa Vlad masih bisa menyelamatkan anak mereka. Akhirnya Vlad pun menanjapkan taringnya di leher Mirena. Dan akhirnya Mirena pun mati dan Vlad menjadi vampir untuk selamanya. Vlad terlihat menyesal, tapi apa boleh buat. Di sisi lain, vampir yang terkunci di gua itu pun terbebas karena Vlad telah menjadi vampir seutuhnya. Saat kembali ke biara, Vlad menawarkan balas dendam bagi sisa-sisa rakyatnya yang masih hidup di sana. Dia pun mengubah semua rakyatnya menjadi vampir dan dengan berat kembali membuka ruangan yang dikuncinya rapat-rapat. Di sana, ternyata ada baju perang Vlad yang dulu dia gunakan saat peperangan. Vlad juga memakamkan jasad Mirena dengan layak untuk mengenang istri tercintanya itu. Nah, di sisi lain, di kamp pasukan Turki, tampak dari timur seharusnya matahari terbit, namun tidak juga terbit, seolah-olah ditutupi oleh awan badai yang sangat gelap. Rupanya, Vlad lah yang menutupi matahari itu agar dia bisa menyerang pasukan Turki dengan mudah. Pasukan Mehmet pun berlarian karena diserang oleh banyak vampir. Vlad sendiri langsung mencari Mehmet untuk menyebut Ingras. Sampainya di tenda Mehmet, ternyata di sekeliling Mehmet sudah bertaburan banyak koin perak. Tentu saja, Vlad ini lemah dengan perak, tapi demi Ingras, dia pun memberanikan diri masuk ke ranjau perak itu untuk melawan Mehmet. Nah, tentu saja, dengan kondisi dikelilingi oleh perak, Vlad menjadi lemah dan Mehmet pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Saat akan menanjapkan kayu ke jantung Vlad,
Fred pun berubah menjadi kelelawar dan berbalik menyerang Mehmet. Sebelum minum darah Mehmet, Fred pun menyebut bahwa namanya bukan lagi Fred, tapi Dracula, putra dari iblis. Fred pun langsung meminum darah Mehmet di depan Ingras. Nah, Ingras sendiri sudah tak kaget melihat ayahnya karena sudah mengetahui. Saat akan membawa Ingras pergi, ternyata seluruh pasukan Turki sudah habis diminum darahnya oleh pasukan vampir Vlad. Karena Ingras merupakan satu-satunya manusia di sana, jadi wajar jika semua vampir di sana ingin minum darahnya. Untungnya, tiba-tiba datang pendeta yang ingin menyelamatkan Ingras. Vlad pun menyerahkan Ingras pada pendeta itu. Vlad akhirnya lega dan bisa pergi dengan tenang karena Ingras sudah aman. Vlad lalu menghilangkan awan hitam yang menyelimuti matahari. Nah, para vampir di sana pun terbakar bersama Vlad yang sudah menerima kematiannya. Beberapa waktu berlalu, Ingras lalu dinobatkan sebagai Raja Transylvania, menggantikan Vlad. Walaupun usianya masih muda, Ingras adalah satu-satunya keturunan kerajaan yang tersisa. Tapi ternyata, saat Vlad tengah terbakar sinar matahari, datanglah pelayannya yang dulu pernah menawarkan darah padanya. Pelayannya itu pun memberikan darahnya kepada Vlad yang sudah sekarat, dan akhirnya Vlad pun dapat hidup kembali sebagai seorang vampir. Sekian ratus tahun berlalu, tepatnya di masa sekarang, terlihat Vlad yang sudah beradaptasi dengan lingkungan zamannya. Saat tengah berjalan-jalan, Vlad bertemu dengan Mirena. Bukan Mirena sih, lebih tepatnya reinkarnasi dari Mirena. Vlad pun terpesona dan terus memandanginya. Vlad pun mencoba mengajaknya untuk bicara, namun ditinggalkan begitu saja oleh Mirena. Vlad lalu mengatakan kata-kata yang dulu sering diucapkan oleh Mirena, dan akhirnya wanita itu pun berbalik dan menghampirinya kembali. Mereka berdua pun terlihat semakin dekat dan pergi berdua. Di sisi lain, ternyata vampir yang dulu terkurung di gua gunung Broken Tooth juga ada di sana dan mengawasi Vlad. Tamat. Nah, movie lovers, demikianlah alur cerita dari film Dracula Untold. Film ini tentunya cukup menarik karena kita disuguhkan dengan cerita bagaimana asal-usul dari vampir itu sendiri. Selain menceritakan tentang asal-usul Dracula, film ini juga memberi pesan tentang kesetiaan kepada pasangan dan orang terdekat. Sekian video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini, serta tunggu video spot movie selanjutnya. Terima kasih.